the waves cut through me, hypnotized. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Yati. Ya, selamat pagi Bu. Apa kabar nih Bu Yati? Alhamdulillah sehat Ibu. Nih Bu, saya tadi kan sudah mengajar kan dari pagi. Dan sekarang saya minta waktu Ibu sebentar Bu untuk wawancara. Ini terkait tugas saya sebagai CGP di sekolah ini tentang pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin. Nah, saya ingin membicarakan Ibu selaku kepala sekolah di sekolah ini tentang pengambilan keputusan yang telah Ibu ambil selama ini. Nah, begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, pernah tidak Ibu merasakan dilema dalam mengambil keputusan? Terkadang Ibu merasa Ibu ambil yang A ini benar, yang B ini juga benar, tetapi ada saling bertentangan di antara keduanya Ibu tuh. Ya. Pernah tidak Ibu? Saya ingin Ibu sedikit menceritakan bagaimana pengalaman Ibu. Mengenai pengambilan keputusan ya Bu Yati ya. Iya. Kami sebagai kepala sekolah dalam memutuskan sesuatu itu, kami sangat mempertimbangkan apapun yang kami putuskan. Agar terlihat Agar efektif ya Bu terlihat ya. efektif ya. Karena suatu keputusan itu sebelum kita mengambil, kita mempertimbangkan dengan baik. Iya. Kemudian kita juga apa yang kita putuskan tuh jangan sampai merugikan pihak yang lain. Ya, benar Ya. Bu. Jadi pertimbangan itu tentu membutuhkan pendapat-pendapat dari orang lain, Iya. juga membutuhkan suatu prinsip. Ya, ya. Benar Iya. sekali Ibu. Ya. Nah, bisa tidak Ibu mencontohkan kasusnya nih Bu, kasus seperti apa nih gitu, mengambil keputusannya. Ya, yang sering kami alami itu kalau mengenai guru ya Ya. Bu Yati, itu ketika akhir tahun ajaran, ketika kita rapat penetapan guru kelas. Oh iya, penyusunan wali Kita kelas ya, Bu. sebenarnya sudah tahu siapa guru yang pantas untuk duduk di kelas tersebut. Berdasarkan Tapi di lain- potensinya ya, Bu, iya, ya? berdasarkan potensinya. Karena kita sudah mempertimbangkan Iya. bagaimana kemampuannya, potensinya, kemudian bagaimana anak yang berada di situ. Kemudian ada yang lain, guru lain. Maaf. Misalkan ini guru A kita tetapkan di kelas 6. Ya, yang menurut Ibu nih ya. Iya, menurut kita udah pantas di situ. Kiranya ada guru B, dia Iya. juga punya keinginan karena dia juga merasa punya hak untuk mengajar di kelas tersebut. Oh iya, Nah, benar Ibu. karena tadi kita sudah mau menetapkan guru A, sedangkan guru B juga mau, lalu kita membuat kembali atau memberikan lagi pertimbangan dan minta pendapat dari teman-teman yang lain. Dan sepertinya memang sulit karena kedua-dua guru tersebut memang keduanya bagus, tapi Iya, tidak sama. mungkin keduanya harus duduk di kelas tersebut. Ya, sama. Nah, Iya, benar. jadi walaupun dia tidak duduk, guru B ini walaupun dia tidak duduk di kelas yang dia inginkan, tapi bagaimana supaya guru tersebut tetap semangat belajar Iya. di kelas yang lain walaupun bukan kelas yang dia inginkan. Iya, benar. Jadi cara memutuskannya memang perlu pertimbangan yang matang dan perlu menggunakan prinsip sehingga kedua belah pihak tidak dirugikan. Nah, Ibu, berarti keputusan yang Ibu ambil ini tetap menetapkan guru A yang masuk ke kelas yang telah diapakan tadi, benar Ya. gitu ya Bu ya. Ya. Nah, ini prinsip apa saja nih Bu yang Ibu gunakan dalam Ya. memutuskannya tadi Bu? Iya, kalau masalah prinsip itu yang pertama kita harus melihat kondisi Iya, guru iya. itu prinsip apa namanya tuh tentang kepedulian kita. Iya. Kita harus tahu bagaimana potensi guru, Iya, iya. betul. bagaimana kemampuannya, potensinya, kemudian bagaimana anak yang akan dihadapinya. Iya, iya. Dan yang paling kami pertimbangkan sekali apa tuntutan akhir dari ketika dia mengajar di kelas yang kita percayakan sama dia. Berarti Kita ada mau- berbasis hasil akhirnya ini ya Bu hasil ya. akhirnya tuh gimana kalau kita letakkan dia di situ, berarti kita punya harapan Iya, sama iya, guru benar tersebut sekali. agar anak yang dia ajar di kelas tersebut memang Bisa menghasilkan perkembangkan anak-anak potensinya ya Bu, anak-anak ya. yang bagus Iya. nilai akhirnya. Dengan hasil akhirnya Ya, bagus. nilai akhir yang bagus ya. Kemudian kami juga untuk yang guru B karena tadi tidak Sesuai tercapai keinginannya. sesuai dengan keinginannya, kami juga memberikan pengertian kepada guru tersebut karena berbagai pertimbangan. Yang jelas guru yang tadi dia tidak merasa dia
diapakan namanya, Direndahkan. itu direndahkan karena dia nak mampu di kelas tersebut, atau dia merasa dianaktirikan karena dia punya keinginan tapi tidak kita tidak tersalurkan ya Bu tidak ya. tersalurkan. Padahal bisa dia mengembangkan potensinya di kelas yang kita tetapkan tadi ya Bu ya. walaupun Benar tidak di sekali. kelas itu. Iya iya benar sekali. Luar biasa sekali Ibu dalam mengambil keputusan. Ibu sudah nampak apa namanya itu langkah-langkah yang Ibu jalankan sebelum Ibu mengambil keputusan itu. Kemudian pasti tentunya ini Ibu rembukan dulu dengan dengan kelas, teman-teman, dengan rekan guru-guru yang lain. guru ya Ibu ya. Nah Ibu, selain kasus ini Bu, ada nggak Bu kira-kira dilema lain yang pernah Ibu temuin ini selain kasus ini Bu? Pasti ada. Iya. Yang setiap pengambilan keputusan itu pasti ada. Iya. Tapi yang jelas kita harus memutuskan dengan sebaik-baiknya. Iya. Contoh kemarin ada tentang pelatihan guru. Ha-ha. Guru kita sekarang kan memakai Kurikulum IKM. Iya. implementasi kurikulum Merdeka. Iya. Jadi dinas meminta atau menyuruh sekolah untuk mengirimkan guru kelas 1, kelas 4 Iya. dan guru bidang studi untuk dilatih mengikuti pelatihan. Iya. Yang menjadi dilema di sini adalah ketika yang diminta hanya 1, sedangkan kami di sini mempunyai Iya. rombel kelas 1 itu 2. Oh, ada 2 rombel. Dua Berarti rombel. harusnya ada 2 guru ini ya Bu. ya, Harusnya yang 2 ikut guru yang pelatihan. dikirim ikut. Sehingga guru kelas 1 yang satu lagi, 1B tadi juga punya keinginan karena dia juga merasa punya hak katanya untuk Iya, iya. mengikuti. Kami memutuskan kenapa guru A yang kami suruh pelatihan karena ada beberapa pertimbangan. Iya, iya. Kita lihat dari guru tersebut, kalau guru B sepertinya masa kerjanya itu tinggal menghitung bulan. Iya, iya. Jadi ketika ilmu yang didapat dia Berarti ketika Ibu si B pelatihan, ini memasuki masa pensiun Bu, nah gitu iya, ya, Bu, ya. pensiun. Jadi situ pertimbangan kita untuk memutuskan guru A yang mengikuti pelatihan. Lalu kami panggil guru B tersebut, kemudian kami beri pengertian. Kemudian nanti hasil yang didapat oleh guru A nanti akan dibagikan ke guru B. Iya, benar sekali. Nah, pertimbangan itu pasti tentang kepedulian kita kepada guru tersebut. Iya. Karena guru tersebut yang pertama dia mau memasuki masa pensiun, kemudian karena rombelnya 2, tentu nanti pertimbangannya anak yang akan ditinggal tentu bisa diawasi oleh guru yang tinggal. Iya, iya. Nah, berarti selain prinsip rasa kepedulian tadi, Bu, mungkin ada lagi misalnya yang berbasis hasil akhir ada tidak Bu, bisa masuk? Yang jelas pertimbangan yang kedua, kita juga pasti akan melihat hasil akhir dari keputusan kita tadi. Kalau kita putuskan guru A yang mengikuti pelatihan, berarti ilmu yang didapat oleh guru A ini bisa dia imbaskan atau dia terapkan di kelasnya. Atau nanti akan diimbaskan ke guru yang lain. Artinya Walaupun guru masih yang satu kerjanya lagi- masih lama ini Bu ya. ya masa kerjanya dia masih lama. menerapkan ilmunya. Ilmunya juga bisa diapakan ke kawan-kawannya yang lain. Sedangkan guru yang tadi itu hanya menghitung bulan saja lagi. Pensiun. Nah baik Ibu, ini kalau seandainya ini Bu, saya publikasikan atau ada uji publikasi dari keputusan yang Ibu ambil ini, apakah Ibu merasa nyaman atau tidak nyaman kalau seandainya saya buatkan contoh kasus ini kemudian saya publikasikan seperti itu? Kalau kami rasa tidak ada permasalahan untuk hal tersebut, karena kami rasa keputusan yang kami ambil ini tidak menyalahkan aturan atau tidak menyalahkan kode etik kita sebagai seorang pemimpin di sebuah Benar sekolah. sekali Bu. Karena ini Ibu mengambilnya juga berdasarkan langkah-langkah tadi ya. Iya. Dan saya di sini luar biasa sekali Bu, saya melihat Ibu di sini sudah sudah sangat bijak sekali dalam mengambil keputusan, karena keputusan yang Ibu ambil tadi sudah berdasarkan prinsip-prinsip, dan Ibu ternyata setelah sebelum mengambil keputusan tadi Ibu sudah melalui nampaknya beberapa tahapan ya, dengan berbagai pertimbangan, termasuk dengan rembuklah dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Berarti memang di sini keputusan yang Ibu ambil telah keputusan yang benar-benar efektif dan bijak, sehingga nantinya bisa membawa dampak yang baik begitu ya Bu ya, dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan pasca pengambilan keputusan itu sendiri. Luar biasa sekali Ibu. Selamat Ibu.
Iya. Ternyata ibu sudah memahami dan sudah melaksanakan pengambilan keputusan dengan bijak. Terima kasih ibu atas waktunya, luar biasa sekali. Saya sangat menghargai sekali dan saya sangat ingin siang ibu. Selamat siang Bu Yati. Apa kabarnya ibu siang hari ini bu? Alhamdulillah baik. Bu Yati gimana? Alhamdulillah baik. Ibu terima kasih sekali telah memberikan waktunya untuk kepada saya, terus mengizinkan saya untuk datang ke sekolah ibu ini untuk sedikit wawancara lah dengan ibu, sekedar bertanya jawab. Dan terima kasih sekali ibu telah menerima saya di sekolah ini. Baik ibu, ini tugas saya ini, wawancara ini adalah terkait tugas CGP tentang pengambilan keputusan. Nah, saya ingin sedikit bertanya kepada ibu terkait pengambilan keputusan yang telah ibu lakukan selama ibu menjadi kepala sekolah. Dan mungkin bisa ibu ceritakan ada tidak kasus yang membuat ibu merasa dilema atau merasa mendapatkan bujukan seperti itu bu? Ada tidak bu yang pernah ibu alami? Terima kasih Bu Yati. Sebelumnya sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Bu Yati berkunjung ke sekolah kami di sini. Iya, luar biasa sekali. Sebagai untuk melengkapi tugas Bu Yati ya, mudah-mudahan Bu Yati nanti berhasil. Terima kasih. Oke Bu Yati, selama bertugas sebagai kepala sekolah tentu ada ya suka duka kita, ada masalah yang kita hadapi, namanya saja kita hidup dan menjalankan tugas ya. Kemarin ini ada masalah yang jelas itu cukup menjadi dilema bagi saya, terutama sebagai kepala sekolah. Itu pada saat rapat di akhir tahun ajaran. Biasanya kan kita rapat di tahun ajaran, kita ada rapat tentang kenaikan kelas. Rapat kelas. Jadi dilemanya begini Bu Yati, cukup berat sekali rasanya, dimana ada seorang anak kelas 1, siswa kelas 1, itu dia sudah 3 tahun duduk di kelas 1. Berarti 3 tahun ini tinggal kelas terus. 3 tahun dia tinggal kelas terus. Dia rajin datang ke sekolah, rajin ya, boleh dibilang tiap hari dia rajin lah pokoknya datang ke sekolah. Namun untuk hasilnya itu tidak mencapai KKM. Walaupun itu wali kelasnya sudah mengadakan perbaikan, namun hasilnya tidak mencukupi untuk naik kelas. Jadi apalagi anak kelas 1 itu kan merupakan modal ya, kalau dia tidak punya modal untuk di kelas selanjutnya itu kan susah juga, sehingga ditinggalkan. Nah, waktu rapat itulah saya mengalami dilema sekali. Apakah ini dilemanya ini dilema etika atau bujukan moral, itu saya sangat bingung sekali waktu itu. Dan sekarang ibu bagaimana ibu? Ibu bisakah dalam kasus ibu tadi itu, ibu bisakah mengidentifikasi apakah di kasus tersebut ibu atau masalah yang ibu temui tadi itu termasuk dilema etika kah atau bujukan moral kah? Kebetulan ya di sekolah saya kan juga ada calon guru penggerak ya. Nah, biasanya kan mereka itu berbagi. Nah, jadi alhamdulillah saya juga dapat informasi seperti itu. Jadi berdasarkan ilmu yang didapat ya, itu salah satu manfaat dari CGP, program CGP ini. Jadi dilema ini termasuk dilema etika. Nah, itu Bu ya. Berarti di sini ketika ibu akan mengambil keputusan, ibu merasa keputusan ini benar dan keputusan ini benar begitu ya. Jadi dua-dua apapun keputusan saya ambil itu rasanya itu benar dua-duanya gitu. Terus atas kasus ibu tadi, permasalahan ibu tadi, bagaimana ibu mengambil keputusan tersebut ibu? Tentu saja saya mengidentifikasi dulu permasalahan, apa permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut, sehingga hasil yang didapat oleh siswa tersebut seperti itu. Tentunya saya menanyakan kepada wali kelas, kemudian berusaha untuk memanggil orang tua, berkomunikasi dengan orang tuanya. Bagaimana dia
dia belajar di rumah ya Bu bagaimana ya. dia belajar di rumah. Kalau di sekolah tentu kita bisa langsung komunikasi dengan wali kelasnya ya Bu Yati ya. Nah, jadi kira-kira itu yang saya lakukan selama ini. Berarti di sini Ibu misalnya apa nih keputusan Ibu setelah Ibu memikirkan langkah-langkah memikirkan keputusan dan berdasarkan langkah-langkah Ibu mengambil keputusan tadi atas kasus anak tadi, bagaimana Ibu di akhir rapat Ibu gitu, apakah Ibu menaikkan si anak ini atau tetap meninggalkan walaupun dia tidak bisa mencapai KKM-nya? Ya itulah yang menjadi dilema saya Bu Yanti. Jadi saya setelah melakukan beberapa tahapan itu saya coba bicarakan dengan wali kelas, kemudian dengan orang tua, kemudian juga karena kita rapatnya itu rapat kenaikan kelas juga melibatkan guru-guru kelas lainnya ya. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Namun saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan bahwasanya anak ini dinaikkan tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan. Itu seperti kalau seandainya anak ini ditinggalkan sementara dia itu umurnya mengingat umur, kemudian keadaan ekonomi orang tuanya, benarnya kalau dia mengulang tentu berapa biaya 1 tahun yang akan dikeluarkan lagi, kemudian umurnya juga sudah berapa, kita ingat nanti berapa nanti umurnya waktu tamat, ruginya di umurnya ya Bu ya, rugi di umur juga seperti itu. Padahal kan kita belum tentu apakah di sekolah itu memang kita sudah maksimal atau belum memberikan anak itu sesuai dengan potensinya. Benar itu ya. Kemudian dilema juga kalau seandainya nanti anak ini dinaikkan, tentunya ini akan menjadi masalah baru untuk kelas, untuk guru, terutama gurunya ya yang akan menghadapi proses pembelajarannya nanti di kelas 2. Jadi apakah nanti gurunya ini bisa menerima dengan keadaan anak yang dipaksakan untuk naik ya. Nah, itu kan dilema bagi saya. Jadi saya menganggap maka anak ini sebaiknya dinaikkan. Jadi keputusan saya waktu itu anak ini tetap dinaikkan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Ya. Nah Bu, sebelum mengambil keputusan Ibu, adakah tantangan sebelum keputusan Ibu itu lahir? Ya, apakah ada tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan tersebut Ibu? Kira-kira apa aja nih Bu tantangan Ibu? Jelas Bu Yati, terutama dengan guru kelas tinggi tentu ya, di kelas yang lebih tinggi tentunya kelas yang akan dinaiknya. Kelas yang akan dinaiknya tentu jelas-jelas ini tambahan beban ekstra lagi ya untuk guru kelas 2 karena dia kan kelas 1 nih anak ini ya, itu punya beban ekstra untuk guru di kelas 2-nya nanti. Kemudian juga tantangan saya menghadapi wali murid yang lain. Sudah jelas-jelas anak ini tidak mampu tapi anak ini tetap dinaikkan. Itu kan tantangan bagi saya dan itu harus saya selesaikan seandainya itu nanti ada permasalahan di belakangan. Tapi yang jelas sekali mungkin tantangannya sikap menerima dari guru kelas berikutnya yang akan mengajarkan anak tersebut ya Bu ya, karena merasa harus mengeluarkan tenaga ekstra, pikiran ekstra untuk si anak ini. Benar sekali Ibu. Nah, adakah faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan tadi? Faktor yang mempermudah terutama adanya berwawancara dengan Bu Yung hanya sebentar saja, dan ini terkait tugas saya sebagai seorang CGP tentang bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan terhadap permasalahan kasus-kasus yang terjadi di sekolahnya. Dan di sini saya ingin menanyakan kepada Bu Yung, pernahkah Bu Yung merasakan sebuah dilema dalam mengambil keputusan? Apakah ini saya ketika Bu Yung ambil keputusan A benar, kemudian keputusan B juga benar, dan Bu Yung merasa dilema dengan keputusan yang akan Bu Yung ambil selama Bu Yung menjabat menjadi kepala sekolah. Silakan Bu Yung ceritakan. Baik Ibu Yati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai kepala sekolah
untuk menceritakan bagaimana ada apa kasus-kasus yang pernah kami alami. Iya. Nah, baik, kami ceritakan dulu sebentar Ibu bahwa sesungguhnya di sini saya ini masih baru. Iya. Baru beberapa saat dilantik, kurang lebih 1 minggu lah dilantik menjadi kepala sekolah. Dan begitu datang ke sini, memang ada sebuah kasus yang menurut saya itu sesuatu hal yang janggal. Nah, dimana seharusnya keputusan apa yang saya ambil itu memang berat gitu, memilih antara dua keputusan. Kasusnya seperti ini. Jadi ketika saya pertama kali datang ke sekolah ini dan dilantik, di sini ada kelasnya, memang ada 6 kelas, 1 sampai kelas 6. Dan ternyata di kelas 6 itu ada 2 kelas. Iya. 2 kelas. Itu 2 rombel ya Bu ya. 2 rombel. 2 rombel dengan jumlah murid 36 orang. Dengan jumlah murid 36 orang, ternyata di sini dibagi 2. Iya. 1 kelas dengan jumlah 20, mungkin 1 kelas dengan jumlah 16. Nah, saya tentu sebagai kepala sekolah baru belum begitu mengetahui bagaimana sih sebenarnya perkembangan di sini, pembelajaran di sini, seperti apa tipe-tipe gurunya. Kemudian tibalah dalam sebuah rapat perdana kami bercerita bagaimana sebenarnya pembelajaran di kelas-kelas. Iya, benar. Kemudian setelah itu dapatlah informasi dari saya bahwa ternyata di kelas 6 ini memang kelasnya dibagi 2. Berarti dibaginya di ujung ya Bu ya. Dibagi 2 karena tiba-tiba sekolah ini mendapatkan guru baru. Oh iya. Pada awalnya sekolah ini ternyata satu Satu saja kelasnya. Iya. Karena ada guru baru yang dimutasikan, tapi tidak ada guru baru yang datang, maka kelas 6 lah yang dibagi 2. Iya. Karena sebenarnya berlebih dia begitu ya Bu ya. Nah, kemudian dapat pula informasi oleh saya, setelah dibagi 2 mereka belajar, satu di ruang kelas, satu lagi di ruang UKS yang sempit. Jadi anak-anak ini agak kesulitan belajar. Kurang nyaman ya Bu ya, kurang nyaman. Itu cerita-cerita. Iya, karena keterbatasan ruang berarti ya Bu ya. Kemudian dapatlah cerita lagi bahwa ternyata baru di semester 2 ini ternyata kembali disatukan. Oh ya, 1 kelas lagi. 1 kelas lagi, tapi guru kelasnya belajar mengajar berganti-gantian. Belajar Mereka ganti-gantian. bagi per mata pelajaran. Nah, di situ menjadi pemikiran bagi saya, menjadi dilema bagi saya. Iya. Sebenarnya kalau kita bawakan kepada prinsip-prinsip mengajar itu kan tidak bagus. Iya. Kalau memang kita guru kelas, ya peganglah 1 kelas itu dengan benar. Apalagi ini menyangkut sertifikasi ini Bu ya. Apalagi ini menyangkut sertifikasi. Kalau berganti-gantian berarti kan mereka tidak mencukupi pembelajarannya 24 jam. Iya, Kan seperti benar. itu. Udah kami gali lagi, bertanya-tanya lagi nih, karena saya masih baru. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena jadi kalau 1 kelas aja mereka berpikir mungkin jadi lebih apa kata mereka kan, sama karena di sini kepala sekolahnya itu PLH ya, pelaksanaan harian, jadinya waktu sebelum ini karena kepala sekolahnya tiba-tiba mengambil pensiun, akhirnya diangkat oleh PLH dari guru tersebut. Ya, mereka memutuskan seperti itu karena melihat kalau dipisah takutnya satu kelas tidak mendapatkan yang sama dengan anak yang lain. Mereka seperti itu. Nah, kemudian saya berpikir lagi, wah, kalau ini dilema kita. Kebetulan guru yang baru pindah itu di biasanya mengajar SMA turun ke SD, mungkin metode pembelajarannya berbeda. Iya, berbeda. Kemudian teman-teman ini beranggapan yang lain itu waktu itu karena belum ada kepala sekolah, kalau misalnya berbeda-beda nanti anak ini berbeda pula pendapatnya. Iya. Mendapat pembelajarannya. Jadi mereka akhirnya mengambil keputusan disatukan aja biar sama-sama mendapat guru itu. Jadi tidak ada gurunya berbeda-beda. Iya. Saya pikir ya juga. Takutnya nanti pembelajaran kita di SMA dan SD kan berbeda. Mungkin metode yang dipakai oleh guru ibu yang biasa di SMA ini turun ke SD berbeda. Nanti yang kelas ini berbeda mendapatnya, kelas yang lain biasa diajar oleh guru SD berbeda juga. Seperti itu. Namun
akhirnya menjadi dilema lagi. Iya iya. Berarti di sini ada apa namanya benturan antara tanggung jawabnya dengan peraturan, kemudian antara peraturan yang ada dengan atau kebenarannya harusnya dengan rasa kesetikawanan ya bagi Ibu berarti di sini ya. Nah, dengan kasus seperti ini Bu, apa yang muncul dalam Ibu apa namanya itu keputusan yang bagaimana? Ini, Bu? Setelah saya berpikir dan berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih senior, dengan atasan-atasan, dengan ULP, dengan di dinas pendidikan, ini kan sebenarnya yang saya konsultasikan itu sebenarnya seperti ini kan tidak boleh terjadi. Iya iya. Karena tadi sekali. menyangkut sertifikasi. Ada regulasi juga ya, Bu ada ya. regulasi juga. Seharusnya memang mereka dipisah. Iya iya. Cuma permasalahannya kelas tidak mencukupi. Maka ketika mereka masuk ke UKS, kelas itu sangat kecil, sumpek, anak-anak juga tidak nyaman belajar. Sebaiknya memang dipisah. Akhirnya untuk sementara waktu tentu saya kedepankan dulu rasa kemanusiaan saya, supaya kita sama-sama enak begitu. Di Dapodik tetap dipisah, karena kalau tidak salah satu tidak akan mendapatkan sertifikasi karena tidak mendapatkan kelas. Ini kan berkaitan dengan kemanusiaan, rasa kemanusiaan kita. Kemudian akhirnya untuk saat ini saya biarkan saja dulu mereka belajar seperti itu, karena saya masih 1 minggu. Jadi keputusan itu saya mau lihat dalam bulan ini, sampai akhir bulan ini saya biarkan dulu, biarkan mereka belajar seperti itu. Nanti setelah itu kalau memang dalam 1 minggu ini saya melihat dalam 1 bulan sampai akhir Februari ini itu sama saja tidak ada efektifnya, tentu harus ada solusi lain yang harus saya temukan, entah itu dengan membagi kembali kelasnya menjadi 2 gitu, atau dengan tetap tidak bisa tetap seperti ini, mungkin salah satu mutasi. Oh iya, salah satu mutasi, bukan guru kelasnya, pokoknya guru di sekolah ini salah satu mutasi, karena untuk mengurangi kelebihan tadi ya Bu ya. Mengurangi kelebihan lain, apalagi saya mendengar sekolah-sekolah lain kekurangan guru. Iya benar sekali Bu, betul sekali. Jadi itu memang keputusan yang berat. Bukan berarti saya ini mengusir teman di sini, tidak. Tapi ini kita berpikiran, apalagi ketika pelantikan, saya mendengar kepala dinas berkata bahwa kita kekurangan guru. Saya pun berpikir, loh kita kekurangan guru, kenapa di sini diberi guru berlebih? Iya. Sementara sekolah-sekolah lain ada kekurangan guru 2, 3. Iya benar. Nah, akhirnya saya putuskan begitu. Biarkan saja 1 bulan ini berjalan seperti ini. Sambil itu saya memikirkan gimana caranya supaya kita tetap nyaman, pembelajaran anak-anak tidak terbengkalai dan tidak mendapatkan guru yang berbeda-beda metode pembelajarannya. Ada, namun nanti di bulan Maret dikabarkan akan ada mutasi guru mungkin. Di situ mungkin kita bisa masuk menyampaikan, bukan mengusulkan ya, bukan Mbak pindahkan dia, tidak. Itu saya tidak berhak seperti itu. Cuma menyampaikan persoalan seperti ini terjadi di sekolah kami, nanti diserahkan kepada yang berwenang yaitu dinas pendidikan. Maka itu keputusan yang saya ambil. Jadi di sini saya menangkap penyebab Ibu mengambil keputusan bahwasanya Ibu tetap membiarkan dulu sekolah dulu. Ini kelas ini diajarkan seperti oleh itu. Secara bergantian seperti itu dulu. Mungkin lihat dari apa namanya kepedulian Ibu terhadap teman, kemudian adanya apa namanya itu situasi yang tidak memungkinkan bagi anak karena kurang ruang tadi ya Bu ya untuk belajar. Nah, tantangan Ibu sebenarnya untuk mengambil keputusan ini apa aja Bu? Banyak sekali tantangannya. Yang pertama